Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman selama perjalanan ke beberapa negara di Eropa, yang mana video ini dibuat ketika awal-awal corona di dunia, dan mohon maaf baru bisa diupload ke media sosial. Pertama, negara Eropa yang kami kunjungi ialah Italia. Namun sebelumnya kami berangkat dari Bandara Minangkabau, Padang, Sumatera Barat menuju negara Malaysia. Kemudian dari Malaysia tidak langsung ke Italia, melainkan kami transit terlebih dahulu di Turki. Baru setelah itu terbang menuju Italia. Oke guys, kami sudah tiba di Istanbul, Turki, yang mana di sini kami menunggu untuk penerbangan selanjutnya menuju Italia. Inilah suasana di Bandara Turki, yang mana kami beserta rombongan sedang menunggu perjalanan berikutnya. Dan ini bekal kami selama beberapa hari ke depan. Oke guys, akhirnya kami terbang juga menuju Italia. Dan ini makanan yang disediakan oleh maskapai penerbangan. Masakannya cukup enak buat lidah Indonesia, namun untuk cuci mulutnya bagi saya pribadi ini tidak begitu enak. Yang mana kejunya terasa pahit, kemudian tidak ada manis-manisnya. Oke guys, alhamdulillah kami telah tiba di Italia. Kotanya cukup ramai, padat. Beginilah suasana di Italia. Sesampainya kami di suatu tempat, kami langsung mencicipi sebuah makanan yang dihidangkan. Alhamdulillah masih ada nasi ya guys. Alhamdulillah setelah perut diisi, kami langsung menuju ke sebuah tempat bersejarah, yakninya sebuah kolosium, dan juga nanti dilanjutkan menuju Menara Pisa. Oke guys, beginilah suasana di kolosium, cukup sepi dikarenakan ini adalah awal-awal corona ya guys. Dan penduduk di sini juga terbilang ramah, mereka suka diajak bicara dan respon baik ketika kita ingin bersosialisasi. Oke guys, selanjutnya kami menuju Menara Pisa. Ini pernak-pernik ataupun aksesoris yang dijual oleh masyarakat sekitar, dan ini adalah gerbang menuju Menara Pisa. Di sini terdapat dua kastil ya, dan satu Menara Pisa ataupun Menara Condong. Oke guys, selanjutnya kami berangkat menuju Stadion San Siro di Milan. Sana kami tidak lama-lama, hanya melihat stadion saja, kemudian langsung menuju ke Swiss. Oke guys, pagi ini saya sedang berada di San Siro, Milan. Ya. Pagi ini cuacanya dalam -1, cukup dingin. Dan sekarang kami akan bersiap-siap menuju ke Swiss. Oke guys, inilah negara Swiss yang indah untuk dipandang kanan kiri. Kemudian di depannya ada salju abadi. Siang ini kami sedang berada di Swiss. Sekarang sedang beristirahat di mana ini teh? Marseille. Kami sejenak istirahat untuk mencicipi sebuah masakan khas di Swiss yang kami tidak sangka-sangka ternyata ada juga masakan di Indonesia, yaitu ini dia ya, risoles. Risoles ini cukup enak, namun harganya tidak enak.
harga 4 buah saja itu sebesar Rp200.000 guys. Dan ada yang lebih parah, yakni ini adalah sebuah tiket untuk buang air sebesar seharga 1 bungkus nasi padang. Wajar saja di sini bagi mereka murah karena hanya rupiah saja yang anjlok. Kemudian kami lanjutkan perjalanan. Ini nama daerahnya adalah Engelberg, yang mana desa ini adalah tempat untuk para pensiun ataupun pengusaha yang sudah pensiun di negara-negara tadi, Italia. Mereka mengistirahatkan diri di sebuah perbukitan di Engelberg. Saat itu penduduk di sana kurang lebih 300 ribuan. Entah kalau untuk sekarang mungkin sudah bertambah. Untuk daerah ini bisa dibilang ada sebuah kisah yang sangat memilukan, yakni ketika para pengusaha ini sudah pensiun, mereka sampai wafat di sana dalam keadaan ada yang berbaring, ada yang sedang duduk di kursi, yang mana ketika disaksikan atau dilihat sudah menjadi tulang belulang, alias tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya maupun saudaranya ataupun keluarganya. Sangat miris. Namun tak kalah hebatnya, ini pemandangan yang di sebelah kanan sebetulnya terdapat sebuah danau dan juga sungai-sungai yang jernih, masih ada ikan di situ, maka pantaslah ini dijuluki sebagai desa terindah di Swiss. Subhanallah, itulah kata yang bisa saya ucapkan ketika melihat pemandangan yang luar biasa indah, sangat sepi, pas untuk menenangkan pikiran ya ketika di perkotaan yang begitu mumet. Namun di sini bisa kita nikmati dengan begitu santai. Oke guys, di sini sebentar lagi kami akan sampai di Monti Tlis, sebuah pegunungan Alpen yang mana di situ terdapat salju abadi, salju yang terus ada. Tetap saksikan. Beginilah pemandangan selama perjalanan dari ibu kota Swiss menuju ke Monti Tlis. Pemandangan hijau, perbukitan, sungai, danau, dan lain-lain. Disinilah surga dunia. Oke guys, salju sudah mulai terlihat. Di sini kami akan memasuki sebuah terowongan terpanjang, yakni sepanjang 17 km. Alhamdulillah kami sudah sampai dan saat ini kami akan menuju ke atas menggunakan cable car, yang dimana perjalanan kurang lebih sekitar 20 menit. Ya, mohon doanya. Oke guys, disinilah suasana di atas cable car. Di sini kami akan menuju ke puncak Gunung Alpen. Di sana terdapat para pemain ski. Sebelumnya kami akan menuju ke stasiun 2 untuk lanjut ke puncak. Oke guys, disinilah para pemain ski profesional ya, mereka memainkan papan skinya di sini. Untuk yang belum pandai jangan coba-coba. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sampai di puncak Gunung Alpen, yang dimana suhu sekarang adalah -5 derajat.
Oke guys, setelah selesai di puncak Gunung Alpen, kami langsung menuju ke bawah lagi untuk melanjutkan perjalanan ke Jerman. Oke guys, kami telah sampai di Jerman dan ini adalah Sungai Rhein yang mana berada tepat di tengah-tengah kota Köln, Jerman. Yang mana di sini terdapat sebuah tradisi, yaitu menggantungkan sebuah gembok yang sudah diberikan nama sebuah pasangan, kemudian digantungkan di gembok tersebut dan dinamakan sebagai love lock. Dan ini adalah sebuah pusat perbelanjaan. Kemudian ini adalah sebuah gereja yang begitu menakutkan. Dan di sini juga terdapat sebuah masjid yang diresmikan oleh Presiden Turki, yaitu Erdogan, yang mana di sana terdapat sebuah pro dan kontra. Namun alhamdulillah sampai sekarang masjid itu aman dan damai. Bedanya pengemis di Eropa dengan di negeri kita tercinta Indonesia adalah mereka meminta-minta, membutuhkan uang, mereka menampilkan sebuah skill. Dan di Jerman juga angka kejahatan cukup minim karena di sana kedisiplinan aturan sangatlah ketat. Oke guys, sekarang kami lanjut perjalanan menuju Belanda. Di sini terdapat banyak sekali kanal-kanal ataupun sungai-sungai kecil untuk dijadikan sebagai transportasi bagi mereka menggunakan kapal-kapal kecil. Dan bisa sobat saksikan, di Belanda ini lingkungannya sangat bersih. Saya tidak melihat satu sampah pun yang berserakan di jalan. Kemudian tatanan kota yang sangat bagus. Kemudian saya ingin bercerita tentang sebuah kisah pribadi ketika di Belanda, berhubung cuaca yang dingin menyebabkan saya pribadi selalu pergi ke kamar kecil untuk buang air, yang mana ketika rombongan sudah memasuki tempat dan saya tertinggal di sebuah toilet dan mereka tidak menunggui saya, dikiranya saya sudah bersama rombongan. Alangkah terkejutnya saya ketika membukakan pintu toilet, ternyata rombongan sudah tidak ada. Begitu juga dengan istri saya, sudah bersama dengan rombongan memasuki sebuah tempat. Saya bingung karena HP yang saya gunakan tidak ada paket data, kemudian uang pun itu semuanya dipegang oleh istri saya. Maka dalam suasana yang bingung tersebut, saya putuskan untuk kembali ke parkiran bis. Semoga Mr. Paul masih menunggu di parkiran bis. Sebelumnya saya telah mencari ke beberapa tempat namun tidak dapat saya temukan. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke tempat parkir bis dengan harapan bisa mendapatkan koneksi internet dari Mr. Paul. Ketika itu hujan sedang gerimis. Alangkah terkejutnya ketika kembali ke tempat parkir yang tadi tidak saya temukan juga Mr. Paul. Mungkin beliau pindah parkir yang satunya lagi dan itu nggak tahu saya di mana. Maka saya kembali lagi ke Leiden University. Kemudian saya beranikan diri untuk berkomunikasi dengan salah satu mahasiswa di sana. Namun yang saya temukan adalah yang pertama, yaitu seorang office boy. Setelah saya menyampaikan maksud saya langsung diarahkan oleh beliau untuk menuju lobi di bawah. Saya pun langsung menyampaikan kepada salah satu mahasiswa di sana
saya meminta koneksi internet kepada beliau untuk bisa menghubungi rombongan saya, dan akhirnya beliau pun mau memberikan koneksi internet kepada saya. Maka disitulah kami mulai bertemu kembali. Oke guys, selanjutnya kami langsung menuju tempat wisata, yakni menaiki sebuah kapal yang mana langsung dipandu oleh seorang guide, langsung menggunakan mikrofon yang terhubung di terminal masing-masing kursi yang tersedia. Di situ kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Oke guys, selanjutnya kami menuju Leiden University. Di sana kami ingin mengetahui model pembelajaran yang dilaksanakan di sebuah universitas ternama, yakninya Leiden University. Hi. Ah, I see. 26. 26. So you are the teacher as well, yeah? Yes. Okay. 16, yeah? How old are you? Seventeen. 12, yeah? And what subject do you like in schools? English, I see. Okay. 12, yeah? How much? 12 too, yeah? Okay. And your... Hello, I'm Sarah and I'm a history master's student, and welcome to Leiden. Here we are in Leiden. It's raining a little, it's a little cold, but it's beautiful. But in any case, now you know where it is. And on the left of the library and also on the right is where you can have class if you study humanities thing. And so in summertime people are often sitting here on the grass, and we're sitting there on the stairs just having lunch, so it's really kind of a campus feeling. Yeah, so... Be careful, be careful. Oh, yeah, thanks. And of course this will happen a lot. Maybe you can quickly show you the Mortis and another building, and then we can just go inside. Oke guys, selanjutnya kami langsung menuju ke sebuah restoran. Di sana kami akan mencicipi hidangan ikan terenak. Gimana Bu? Enak makan kentang dengan fish. Tak sabar, onde mandi makan sop. Enak bro, kentang. Ala Belanda. Naomi? Oh, okay. Ya, kita masakan khas kota Volendam, desa Volendam, icipi ikan. Mantap, Sat. Visit Volendam in the Netherlands! Nah, bisa sobat saksikan betapa bahagianya ketika negaranya dikunjungi oleh negara lain. Di situ juga banyak peninggalan-peninggalan dari Indonesia, dan di situ pun ada juga beberapa artis yang meninggalkan fotonya sebagai kenangan. Saya nampak ada fotonya Nikita Willy. Selanjutnya kami langsung menuju negara tetangga, yaitu Prancis.
Oke guys, sesampainya di Prancis kami langsung mengunjungi sebuah museum, namanya adalah Louvre. Hello! Welcome in Louvre. Now in Louvre. Hai. Louvre ini sebuah tempat yang biasa dijadikan untuk film barat ya. Salah satunya adalah Wonder Woman. Selesai, kami langsung menuju ke tempat paling romantis ya, yakni ini adalah Menara Eiffel. Bagi sobat yang berkunjung ke Prancis, silakan untuk mengunjungi sebuah toko perbelanjaan di Primark namanya. Di situ terdapat banyak sekali kebutuhan yang mana harganya sangat terjangkau. Guys, kami lanjut perjalanan menuju Turki, namun di bandara Prancis salju mulai turun, jadinya penerbangan agak sedikit delay. Dan kami manfaatkan fasilitas di dalam bandara, yaitu adanya fasilitas PS5. Alhamdulillah kami sampai di Turki, langsung kami cicipi jajanan khas Turki, yakni kebab Turki ya guys. Dan di sini juga alhamdulillah kami bisa bertemu dengan mahasiswa Turki yang dulunya adalah sekolah di sekolah kami di ICBS Payakumbuh. Selanjutnya kami cicipi masakan khas Turki, ada nasi dan juga kebanyakan salad ya. Nah, ada tomat dan macam-macam. Alhamdulillah selama kurang lebih 8 hari kami tidak mendengar kumandang azan selama di Eropa, namun ternyata disinilah di Turki baru terdengar kumandang azan. Oke guys, sekian perjalanan kami mengunjungi beberapa negara di Eropa. Semoga menginspirasi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.